Kul, mari sama-sama kita malam ini ya, kita bersatu hati, kita memuji dan mengenang nama Tuhan, karena di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak mampu berjalan sendiri. Amin, Bapak Ibu ya. Sama-sama kita mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan dengan kita memuji, menyembah, dan meninggikan namanya. Kita akan naikkan satu pujian, Kaulah Harapan. Dan dengan kekuatan ku dapat jalan hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, tolongan datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan, tolonglah harapan dalam diri. Kita dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mau sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang dari peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Tuhan di samping, tak jalan sendiri. Bukan dan berseru kepadamu saat engkau sumber pertolongan di dalam hidup kami. Padang bacamu berseru pertolongan datang dari pegangan harapan benar Bapak, seperti dalam telah kami naikkan bahwa Engkau adalah pengharapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Kepada siapa kami berharap selain daripadamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan malam ini kami bersama-sama berkumpul hadir dalam ibadah kul Tuhan. Kami rindu untuk kami lebih lagi Tuhan di dalam kami mengenal Engkau. Tuhan di dalam kami memuji-muji namamu, di dalam kami meninggikan namamu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian, biarlah penyembahan yang sudah dan sebentar lagi kami akan naikkan kembali, biarlah boleh berkenan di hadapanmu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkenan Tuhan atas pujian yang daripada hambamu ya Bapa. Kami juga rindu untuk Engkau bentuk Tuhan kami melalui firman yang dibacakan oleh hambamu. Biarlah Engkau juga Tuhan mengajar kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah kami yang lemah kami dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau akan angkat Tuhan, dan Tuhan kami yang sakit Tuhan Kau akan memberikan mukjizat kesembuhan. Dan juga untuk saudara-saudara kami malam ini dimanapun berada yang mereka belum bisa hadir Tuhan, Kau juga akan Engkau juga Tuhan akan memberkati mereka ya Bapa, menilik mereka satu persatu. Terpujilah namamu selamanya, kami siap Tuhan untuk kami memuji dan meninggikan namamu. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Ya, sekali lagi salam Bapak Ibu saya kasih Tuhan semuanya. Puji nama Tuhan, kita sungguh bangga Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, dan apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Itu yang menjadi iman percaya kita semua Bapak Ibu. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Tuhan, kau ajaib bagiku. tiada yang Kau ajaib bagiku. Tak ada yang Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan atas tangan-Mu. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Ada yang mustahil. Di saat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, berikan jiwaku, bisa masih ada bagiku. Tuhan, Engkau jaga itu. Kau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Dan Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Ada yang mustahil. Bisa masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Berikan jiwaku. Bisa masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Bisa masih ada dalam hidupku. Bukan sakitku, berikan jiwaku. Bisa masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, berikan jiwaku. Bisa masih ada bagiku. Bisa masih ada bagiku. Bisa masih ada bagiku. Amin, Bapak Ibu. Kita semua percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita semuanya. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang rindu ingin menyaksikan mujizat dan juga kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu sudah alami. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Barangkali ada, Bapak Ibu? Bu Rita itu ya? Belum di unmute, Bu.
Oh iya, ya udah. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat malam semuanya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya. Kemarin juga terima kasih juga untuk semua saudara-saudaraku yang selalu mendukung doa selama proses pengobatan saya. Selalu dibawa dalam doa ini ya, setiap Sabtu ya didoain, bahkan sering juga Eda Silaban teleponin gimana Eda kesehatannya ya. Saya bersyukur sekali ya punya saudara-saudara yang sangat luar biasa ya, teman-teman cool ya, community of love nih ya, benar-benar mendukung saya dalam doa. Keajaiban Tuhan tuh nyata ya untuk kita yang percaya. Jadi kurang lebih tuh 3 bulan yang lalu ya, saya tuh ada keluhan sering agak sesak napas saya gitu. Apalagi kalau lagi nggak punya duit ya, biasanya kan suka sesak napas tuh kalau ibu-ibu ya. Enggak. Kalau saya mau tidur tuh saya susah tidur, susah banget tidur. Terus kalau udah mau lelep, terus kayak mau rasanya kayak pengen tenggelam gitu. Rasanya seperti itu. Terus kalau itu yang paling mengganggu. Terus yang juga menjadi concernnya adalah kalau saya jalan misalnya kayak di mall atau jalan pagi. Pokoknya kalau saya jalan dan mengelilingi satu tempat gitu ya, itu langsung badan saya tuh keringet dingin semuanya sampai muka-muka saya dingin semua. Nah, ini terus waktu 3 bulan yang lalu kurang lebih saya diperiksa namanya periksa jantung di USG jantung. Baik aja USG-nya hasilnya baik, terus dinaikin lagi tuh ke CT angio, CT scan jantung. Ternyata katanya ada penyumbatan 90 sampai 95%. Langsung disuruh ke kateterisasi karena penyumbatannya udah 90 sampai 95. Kalaupun ada pengurangan, paling pengurangannya 20%, 70 sampai 75. Nah, dokternya tuh udah buatin saya jadwal untuk saya di kateter. Terus saya bilang gini, dokter tolong deh, saya ini shock banget sebenarnya. Kenapa saya sehat-sehat, saya darah tinggi enggak apa enggak, tapi kok bisa tiba-tiba saya itu kan 90 sampai 95% gitu. Terus dokternya bilang ya udah ibu kalau mau waktu saya minta waktu deh gitu ya, saya mau liburan dulu. Kami liburan terus tapi terus tuh 1 bulan kemudian saya terus lagi disuruh lagi, ayo Bu keteter karena ini harus segera dipasang ringnya gitu. Tapi saya tuh dalam hati saya kayaknya masa sih gitu ya. Saya terus terang ya secara ini saya nggak merasa akan dipasang keteter gitu. Tapi karena terus-terusan sama dokter itu ditanyain gitu ya, terus bahkan saya sering juga kalau misalnya minum kan obat saya setiap hari minum obat banyak tuh. Saya males minum obatnya. Malah Pak Roger yang rajin tuh, Pak Roger tuh, ayo minum obatnya gitu ya. Rajin sekali tuh Pak Roger. Kalau saya saya berdoa tuh iman kayaknya nggak sampai diketeter deh gitu ya. Tapi karena memang melihat kondisinya udah 90 sampai 95%, katanya tuh wajib gitu di kateter. Akhirnya setelah 3 bulan saya akhirnya ya udahlah diikutin aja ya kateterisasi gitu. Nah, memang pas waktu kateter itu kan kita juga lagi cool ya. Keajaibannya adalah jadi di Siloam itu saya kan ceknya di Siloam Cinere. Nah, di Siloam Cinere itu yang dibilang 90 sampai 95%. Nah, yang uniknya asuransi kami tuh nggak mengcover biaya yang sangat tinggi tuh di Siloam itu. Karena Siloam itu emang spesialis jantung gitu. Terus saya sama Pak Roger cari deh rumah sakit lain. Masa mahal banget sih di situ gitu. Asuransinya cuman udah pakai asuransi kantor, kita harus tambah ini harus banyak lagi gitu kan. Terus akhirnya kami cari ke rumah sakit Advent. Nah, di rumah sakit Advent ini
ketemu dokternya juga memang referensinya dari sana ya, dari Cinere gitu. Pas di rumah sakit Advent ini ketemu dokternya juga Kristen. Jadi waktu saya mau di kateter itu kita dalam kondisi lagi cool juga. Terus sebelum dilakukan tindakan itu saya tuh didoain gitu di rumah sakit Advent itu, saya baru tahu ya. Benar-benar didoain pakai agama Kristen gitu ya. Maksud kita gitu, dalam nama Tuhan Yesus tolong sembuhkan, semoga hasilnya baik gini-gini. Saya juga cukup kaget tuh. Oh, ajaib juga ya. Saya mungkin memang Tuhan mengizinkan saya dipertemukan sama orang-orang baik di rumah sakit Advent ini gitu kan, didoain secara khusus. Jadi semua dokter, semua timnya tuh berdoa gitu sama-sama gitu. Puji Tuhan pas lagi diperiksa, difoto ya. Jadi alat itu kan masuk tuh. Kalau kateterisasi itu alatnya tuh masuk tuh ke dalam tubuh kita. Ya kita kayak dioperasi tapi pakai wireless gitu ya. Pakai apa tuh, dimasukin alat ke dalam jantung. Terus dalam waktu nggak nyampe setengah jam ya, kayaknya 10 menit atau 15 menit, cepet sekali. Saya rasa tuh rasanya cepet, tep gitu. Terus dokternya tanya, Bu, apa yang Ibu rasain? Nggak ada rasa apa-apa, Dok. Cuman kayak nyumbet di sini aja di leher saya. Oh, ya memang nggak ada apa-apa, Bu. Kok semuanya jantungnya bersih gitu, ajaib. Hah, masa, Dok? Iya, bersih, Bu, nggak ada apa-apa gitu. Beneran, Dok? Iya, waduh, ajaib banget gitu ya. Tuhan tuh luar biasa ya. Padahal itu yang dokter Cinere itu ya, itu semuanya spesialis jantung yang luar biasa sih. Mereka kebanyakan lulusan-lulusan dari luar negeri yang ada di situ. Mereka aja nggak mengatakan saya seperti harus dikateter gitu dari hasil CT scan itu, dari CT angionya ya. Saya percaya semua tuh hanya kebaikan Tuhan ya. Bukan mungkin ya, memang waktu itu perlu diulur supaya ada waktu untuk berdoa, lalu supaya ada waktu Tuhan tunjukkan juga dokter-dokter yang baik ya, yang seiman ya. Saya rasa ini sebuah keajaiban buat saya, buat keluarga kami juga ya, kasih karunia Tuhan. Bisa yang penyumbatan sampai 90% itu, 95% itu bisa clear. Nggak ada sama sekali. Bersih gitu. Ajaib. Saya bilang, nggak ada sedikit pun, Dok. Nggak ada. Bersih gitu. Masa sih, Dok? Ajaib banget ya, Dok ya. Saya sampai kayak antara bener, Dok gitu. Sampai kayak gitu. Iya, bersih. Udah ya, Bu. Pokoknya Ibu bersih. Cabut semua alatnya. Cabut. Saya mau bicara sama Bapak. Gitu. Ya, gitu. Ya, saya rasa itu sebuah keajaiban ya. Kasih karunia, mujizat Tuhan tuh terjadi. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk semua dukungan doa. Pastinya ini karena kebaikan Tuhan ya. Pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Ya, sehingga saya dilepaskan dari pemasangan ring. Yang selama 3 bulan ini saya takutkan sekali ya. Bukan apa-apa, karena katanya kalau udah pasang ring wajib minum obat seumur hidup. Terus biasanya setahun depan lagi akan lagi dicek lagi pakai kateter lagi, ada penyumbatan apa bagaimana, itu kan jadi ribet gitu ya, dalam pikiran saya akan jadi concernnya ke jantung kita terus gitu. Tapi puji Tuhan semuanya dinyatakan bersih dan saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang selalu mendukung saya dan keluarga kami dalam doa. Sekian, terima kasih. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Sungguh ajaib dan luar biasa bahwa dari yang tidak mungkin Tuhan bisa menjadikan itu mungkin. Tuhan memberikan kesempurnaan di dalam sakit penyakit. Tuhan sempurnakan kesehatan dari Ibu Rita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tentunya ini menjadi kekuatan yang baru, menjadi bahwa kita semua juga harus terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan
renungan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hambanya. Kita akan naikkan satu pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, engkau membantu daku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran ke dalam firman kau membaharkan aku. Tiada kau pergi sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, engkau bersama. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam hilang dan melemparkan sakit. Tiada kau begitu bersamaku. Betapa besar kasih pengampunan, kau pandangi hati hancur. Berterima kasih kepada-Nya, ampunan yang kau beri. Apa besar, betapa besar kasih pengampunan, kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Nya, ampunan yang kau beri. Ampunan yang kau beri. Berikan ampunan yang kau beri. Untuk selanjutnya, waktu dan layar kami serahkan kepada hambanya yang akan membagikan firman Tuhan.
Masih di mute, Pak. Shalom Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Oke, udah di mute nih. Enggak di mute. Sudah yang ya. Ya. Saya mau berdoa dulu buat firman Tuhan sebentar. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini kalau kami diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar pengajaran daripada Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntun pimpin kami senantiasa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar boleh disampaikan secara jelas, sederhana, dan mengerti Tuhan. Urapi kami semua yang hadir Tuhan. Kami akan mendapat sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus nyata terus tuntun pimpin kami semua yang hadir, tidak terkecuali dan tidak terbatas. Urapi Tuhan semua kami yang hadir, urapi internet, jaringan internet biar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama amin. Malam ini kita akan belajar tentang pengajaran, yaitu tentang tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Kita akan belajar tutup pendamaian. Ayatnya ada di dalam di gambar itu di Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerum yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, saudara, tutup pendamaian itu ada di dalam perjanjian lama. Kalau saudara perhatikan pada gambar di sebelah, kalau di sebelah layar saya di sebelah kiri itu ada seperti sinar. Nah, di atas sinar ini Tuhan berbicara kepada siapa? Kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Ini zaman perjanjian lama, secara fisik itu tempatnya ada yang namanya tabut perjanjian, itu ada, semua terbuat dari emas murni, dan di atasnya terdapat kerup yang melindungi tutup perjanjian itu. Nah, malam ini kita akan belajar apa sih yang arti daripada tutup pendamaian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya mercy seat, yaitu tahta kasih karunia. Artinya bagaimana kita caranya menghadap tahta kasih karunia Allah, dan artinya secara rohani itu bagaimana. Nah, mau gak mau saudara dan saya harus belajar yang namanya tabernakel Musa. Coba Bram gambar yang kedua. Saya akan jelaskan satu persatu secara cepat. Nah, inilah yang mungkin di komputer saya di sebelah kiri saya itu ada yang namanya tabernakel Musa. Kalau tabernakel Musa itu berbicara ada 3 unsur yang penting, yaitu halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, kalau di bangsa Israel tidak boleh masuk ke dalam ruang kudus atau ruang maha kudus. Hanya imam yang boleh masuk di dalam ruang kudus itu. Nah, di dalam ruang kudus itu terdapat, di dalam halaman itu terdapat yang namanya mesbah korban bakaran. Ya, pakai kacamata dulu sebentar. Terdapat yang namanya mesbah korban bakaran, terus bejana pembasuhan. Nah, itu semua saudara kalau pelajari nanti harus baca di dalam kitab imamat, di dalam kitab imamat, baca itu gimana semua itu ada arti rohaninya. Dan saya percaya ketika kita masuk yang namanya ruang suci itu ada yang namanya pelita, ada meja roti, ada mesbah dupa, ya, ada mesbah dupa. Nah, hanya bahwa ini di dalam ini hanya imam yang boleh masuk. Imam adalah, kalau dulu perjanjian lama itu hanya suku Lewi yang boleh masuk, yaitu perwakilan daripada bangsa Israel hanya yang boleh masuk ke dalam ruang kudus. Nah, kalau yang masuk ke ruang maha kudus tuh cuma satu imam yang boleh masuk, yaitu Musa atau Harun. Hanya imam besar yang boleh masuk. Dan kalau imam besar masuk di dalam
yang namanya dimasuk dalam Taurat Perjanjian tuh pakai yang namanya kerincing, seperti dalam tangan kanannya itu ada nama kerincing. Kalau dalam keadaan tidak kudus itu pasti mati. Jadi kalau betapa kudus dan sucinya ruangan itu melambangkan kehadiran Tuhan pada waktu zaman dahulu. Jadi hanya orang yang kudus dalam keadaan kudus dan bersih hatinya bang bisa masuk ke situ, dan hanya boleh diwakili oleh namanya Musa dan Harun, imam besar Musa dan Harun. Saudara perhatikan di dalam Perjanjian Lama ketika yang namanya awan kemuliaan di luar turun, bangsa Israel berhenti ketika naik bangsa Israel berangkat. Nah, tenda ini dibongkar pasang oleh 12 suku bangsa Israel secara teratur dan tepat, dari yang mewakili utara siapa, yang barat siapa, yang timur siapa, bersama-sama. Nah, sekarang saudara perhatikan isi di dalam tabut, isi dalam ruang Maha Kudus itu apa? Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 unsur yang penting. Yang pertama yaitu bejana yang berisi roti. Bejana yang isi roti mana. Nah, ini roti mana tuh melambangkan firman Tuhan ya. Yang kedua, tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga itu akan melambangkan Tuhan memilih saudara dan saya, memilih Tuhan Yesus untuk menjadi imam dan raja, itu artinya tongkat Harun. Dan satu lagi yaitu 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan, yaitu yang melambangkan 5 hubungan kita vertikal dengan Allah dan 5 horizontal secara manusia dengan manusia, dan itu melambangkan salib ya. Tabernakel ini selalu dibawa oleh bangsa Israel kemanapun bangsa pergi, dan di atas tabernakel Musa itulah lambang kehadiran Tuhan hadir bersama bangsa Israel. Itulah yang namanya tutup pendamaian. Itulah yang namanya tutup pendamaian. Kenapa disebut tutup perdamaian? Karena ketika imam besar masuk dengan memercikkan darah, itu akan terjadi. Tuhan akan berbicara kepada bangsa Israel, dan juga ada pengampunan, dan itu dilakukan cuma 1 tahun 1 kali. Korban penghapus dosa dilakukan 1 tahun 1 kali oleh imam ya, yang mewakili bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi tutup pendamaian adalah lambang daripada tahta kasih karunia Tuhan, lambang pengampunan dosa umat Israel. Ya, next Bram, tolong Bram. Next. Nah, sekarang kalau pada perjanjian baru itu terdapat di dalam Roma 3 ayat 24 ayat 2. Kalau dalam perjanjian baru ada tutup pendamaian, itu adalah Kristus yang mendamaikan kita dengan Tuhan, tuh dilambangkan dengan salib. Tutup firman-Nya ada di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma 3, 24 sampai 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, saudara perhatikan dalam perjanjian baru Kristus adalah pendamaian kita dengan Tuhan sendiri, karena
Dia adalah tutup pendamaian karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya. Jadi Kristus adalah tutup pendamaian bagi sekaligus imam besar bagi saudara dan saya. Ya, nanti saudara baca-baca lagi dalam konsepnya di dalam Roma 3, 24, ayat 26, diulangi lagi sampai mengerti. Next. Bram, tolong next, Bram. Nah, inilah tutup pendamaian itu yang namanya tutup pendamaian atau mersisis adalah satu melambangkan pengampunan dosa saudara dan saya sudah diampuni dengan kuasa darah Yesus. Kalau dalam perjanjian lama itu tercatat dalam Imamat 16 ayat 15 sampai 16. Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat 16, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Ya, saudara perhatikan kalau di dalam perjanjian tutup pendamaian itu melambangkan pengampunan dosa harus dengan cara dipercik darahnya di atas tabut itu. Itu hanya dilakukan oleh imam besar. Imam besar itu bicara soal Musa dan Harun. Kalau dan turunannya yaitu suku-suku Lewi yang ditugaskan untuk masuk di dalam yang namanya tutup pendamaian ini. Selain daripada itu tidak boleh. Jadi kalau zaman dulu tuh betapa susahnya kalau kita tuh ketemu dengan Tuhan. Hanya imam besar yang boleh ketemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara melalui imam besar. Imam besar tuh berbicara nanti akan berbicara kepada bangsa Israel. Nah, next Bram, yang next. Ini itu perjanjian lama. Sekarang kalau ini adalah pengampunan dalam perjanjian baru, pengampunan dosa di dalam Roma 11 ayat 26 27. Roma 11 ayat 26 dan 27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, dalam perjanjian baru tuh begini saudara, ketika saudara dan saya percaya akan Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya pada waktu itu juga darahnya sudah menebus kita dosa dan kesalahan kita, menyucikan dan menguduskan kita, jadi mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang saudara perhatikan di dalam Tuhan Yesus lakukan bagi kita seperti dalam Ibrani 9 ayat 12 itu. Satu kali kita ditebus oleh darah Yesus, kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia seperti dalam Roma tadi. Kalau zaman dulu tuh harus berkali-kali tiap tahun harus datang dan
membawa korban pendamaian terus tiap tahun. Tapi sekarang dalam perjanjian baru cuma satu kali kita percaya sama Tuhan Yesus dan dibaptis, dan Kristus mati bagi kita. Kristus itu adalah domba Allah. Jadi dia mati sekali untuk seluruh pengampun, untuk seluruh umat manusia. Next, Bram, turun, tolong next. Yang kedua, tadi tutup pendamaian yang pertama melambangkan pengampunan dosa. Kedua, tutup pendamaian melambangkan turunnya hadirat Allah. 1 Tawarik 13 ayat 13 dan 14. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Yang kedua, tabut Allah atau hadirat Allah itu akan membawa berkat bagi kita. Saudara perhatikan, mungkin saudara udah tahu cerita tentang Obed Edom. Begitu tabut Allah di tengah-tengah rumah Obed Edom diberkati Tuhan secara luar biasa, baik secara fisik maupun secara rohani, dan itulah yang Tuhan lakukan. Jadi begitu ada tabut Allah, ada hadirat Tuhan, penting. Begitu ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya saudara dan saya akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, diberkati dan menjadi berkat itu sangat-sangat penting. Makanya bagaimana sekarang caranya kita menghadirkan hadirat Allah itu yang paling perlu, itu bagaimana caranya? Nah, pada perjanjian baru ini. Yang pertama, kita harus menghadirkan hadirat Allah tentunya melalui Yesus Kristus. Kalau DNA kita adalah doa pujian penyembahnya. Tentunya saudara dan saya harus menghadirkan hadirat Allah setiap hari melalui doa pujian penyembahan setiap hari agar hadirat Allah ada di dalam hidup kita, supaya mercy seat itu tetap dalam kehidupan kita, karena supaya roh Allah terus ada dalam kehidupan kita, dan roh Allah itu akan dibawa kemana-mana di dalam hidup kita, kemanapun kita pergi. Kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Ingat saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 nggak ada di sini, bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Itu yang harus kita pelihara. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Seperti di dalam, supaya mercy itu ada setiap hari dalam hidup kita. Seperti yang tercantum di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan setiap hari mempertajam pendengaranku, menjadikan kita punya lidah seorang murid. Artinya, kalau roh Tuhan ada pada kita, lidah kita seperti orang murid, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang luar biasa, mempengaruhi orang lain. Karena roh Allah ada di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan kita menjadi berkat, mempunyai berkat untuk menjadi berkat. Next. Tutup pendamaian melambangkan kuasa transformasi dari firman. Bilangan 7 ayat 89. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah.
dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman padanya. Jadi hari-hari ini saudara dan saya harus, jauh zaman dahulu kan harus melalui Musa atau imam besar yang ditunjuk baru berkata kepada bangsa Israel. Kalau hari-hari ini kita harus punya mercy karena sudah ada firman Tuhan yang tertulis. Jadi tugas kita sekarang hari-hari ini ada firman Tuhan yang logos tuh menjadi rema dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Saya tidak tahu kebutuhan apa Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Biar Tuhan berbicara malam ini, punya firman Tuhan. Firman itu baca, ucapkan, dan renungkan. Supaya firman itu dari logos menjadi rema dan terjadi. Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan di dalam hadirat Allah. Supaya dapat pengertian akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi dari logos menjadi rema dan semuanya akan jadi. Jadi dan jangan lupa firman itu harus direnungkan. Bukan hanya dibaca tapi harus direnungkan dalam hadirat Tuhan. Seperti di dalam Yosua 1 ayat 8-nya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga firman itu tertanam dalam kehidupan kita, dan apa yang disuruhkan firman itu akan berhasil dan merubah seluruh kehidupan kita. Jadi kita akan mengalami yang namanya transformasi dari firman. Kalau hidup kita melalui transformasi firman, dari firman hidup kita mengalami perubahan. Dari baik menjadi lebih baik, dari kurang baik menjadi baik, sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik. Dan saya percaya, seperti tadi kesaksian Ibu Rita itu luar biasa. Mujizat sudah terjadi. Karena seperti di dalam Yeremia 17:14 pun berkata, sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku sembuh. Engkaulah pujian kami. Dan kami percaya kalau firman itu diucapkan, semuanya akan jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya saudara, jadi jangan lupa baca firman setiap hari. Jadi akan saya ulangi, kenapa pentingnya yang namanya tutup pendamaian itu pada zaman sekarang. Pertama, melambangkan satu, pengampunan dosa. Kedua, melambangkan satu, pengampunan dosa. Dua, melambangkan hadirat Tuhan. Tiga, melambangkan transformasi firman. Nah, itulah mercy seat yang harus kita lakukan. Karena tutup pendamaian itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Ya, saudara, lakukanlah itu setiap hari. Terus satu lagi ini, kesimpulan yang terakhir, Bram, gambar yang terakhir, Bram. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. God meets us at the jadi Tuhan ketemu kita di dalam tutup, di dalam tahta kasih karunia. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau bila kita sering ada di dalam hadirat Tuhan, percaya roh kita akan bersatu dengan roh Tuhan, menyatu dengan roh Tuhan. Karena kita berkomunikasi terus dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau, dan Tuhan pimpin kita. Tuhan pimpin kita dan bersekutu dengan Dia kemanapun kita pergi. Di mana roh Allah ada, di situ ada yang namanya damai sejahtera. Dan hidup kita pasti akan berubah. Jadi berkat bagi orang lain. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo mulai hari ini, setiap hari kita ketemu dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ayo punya lebih sungguh-sungguh punya waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Ada tabut tanpa hadirat Allah, saya percaya itu tidak ada artinya. Hanya benda mati. Kita juga sama.
Tanpa hadirat Tuhan, kita akan mati. Kita akan mati secara rohani. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan secara roh, maka rohani kita akan terus bertumbuh dan kuat. Ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kita membawa menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi kita selalu hadirkan hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat. Ya. Biarlah mercy seat ini selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya mau berdoa malam ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah beri pengertian Tuhan tentang apa artinya mercy seat malam ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh yang hadir Tuhan pada malam ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami siap, Engkau akan curahkan roh-Mu begitu dahsyat dan akan terjadi perubahan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Balik lagi ke host. Ya, saya percaya kalau ada satu dua orang bisa bersaksi tentang hadirat Tuhan, silahkan. Untuk melengkapi bahan pada malam ini, silahkan. Mungkin dari Pak Abram, Pak Sus, ini banyak senior-senior saya. Karena saya percaya kalau yang namanya mercy seat itu dilakukan di setiap sebelum ibadah kita di Baranaksia tuh, mercy seat itu selalu dilakukan 1 jam sebelumnya oleh seluruh pengerja, baik itu gembala, aktivis, semua melakukan yang nama mercy seat. Artinya kita minta kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan hadir, sehingga kebaktian itu bukan hanya bisa berjalan dengan lancar, tapi bisa mentransformasi kehidupan, perubahan di dalam kehidupan jemaat yang hadir. Nah, begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Hayo secara pribadi hadirkan hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mungkin dari Pak Abram atau dari yang lain, silahkan. Kalau memang ada. Ya, makasih Pak Cacan. Ya, jadi malam hari ini memang kita dapat materi. Ini pelajaran ya Bapak Ibu ya. Ya, Betul. Pelajaran. Ya. Pelajaran yang indah sekali. Jadi dari sini kita bisa meyakini bahwa benar-benar firman Tuhan, Alkitab itu benar-benar hidup ya Bapak Ibu. Jadi dari zaman semua yang di Alkitab itu ada artinya ya. Jadi kita bisa lihat tadi dari tabernakel semuanya kita bisa lihat ternyata ada step by step dan memang itu terus Tuhan kayak seperti pola dan kita bisa lihat hari-hari ini. Jadi kalau dilihat dari zaman dulu ya, yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus ya, itu hanya imam, ya imam besar ya, tadi Musa dan Harun ya, dan kita bisa lihat Bapak Ibu hari-hari ini kita sudah mengalami penebusan Tuhan, darah Yesus sudah tercurah, dan satu hal yang diingatkan kita di Alkitab ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita adalah bait Allah, tapi kita juga adalah imamat yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Jadi kita sudah jadi imamat yang baru oleh darah kuasa darah Yesus. Dan ingat, karena kita jadi imamat yang kudus, maka hari-hari ini tadi Tuhan memberikan penebusan Tuhan itu, Tuhan Yesus tadi ya, kuasa darah Yesus itu, supaya kita apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Tuhan Yesus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapannya kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita yang dahulu bukan Allah, umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Jadi Bapak Ibu, itulah tugas kita di akhir zaman ini ketika kita diberikan kasih karunia, biar Tuhan rindu kita menjadi saksi. Makasih Pak Cacan. Jadi ya tadi itu ya, tutup pendamaian. Kalau dulu kita bayangkan ya, di tabut, Musa berbicara sama Tuhan, suara Tuhan muncul tuh di atas, di tengah-tengah kerub ya Pak Cacan ya. Ya betul. Di situ ada suara muncul ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau kita lihat film atau apa sudah
oh mungkin ada speakernya atau apa ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan dulu Musa kalau bicara sama Tuhan muncul tuh di kerub. Ya sekarang ya tadi kita adalah imamat yang rajani. Ya ketika kita berbicara Tuhan itu ada. Kita percaya kita adalah tabut apa? Kita adalah bait Allah. Jadi Ya. Tuhan itu berbicara di hati kita. Ada Tuhan. Jadi ketika kita ngomong, ya jangan kaget kok tiba-tiba, kok ada suara Tuhan ya. Karena Tuhan kita ada ruang, kita adalah ada Tuhan di ruang maha suci, ada Tuhan di ruang maha kudusnya ada di dalam hati kita. Karena itu kita tetap harus jaga kekudusan kita. Mungkin itu ya tambahan. Mungkin ada Bapak Ibu hari-hari ini ngalamin ya, ketika sedang ya kayak tadi kesaksian Bu Rita, ya Tuhan itu ketika kita Tuhan itu maha hadir. Jadi kadang mungkin ketika kita menghadapi kesulitan atau sedang apapun juga tiba-tiba Tuhan berbicara di hati kita atau tiba-tiba kita ingin memuji Tuhan, ya itu jangan ditahan-tahan. Mau dimanapun kita, mau lagi apapun juga, mau di dalam hati juga kita ingat kita adalah bait Allah, ada Tuhan. Jadi biarkan Tuhan itu hadir, duduk, mercy seat dalam hidup kita. Makasih Pak Cacan. Kasih semuanya. Bapak Ibu, ya ini Bu Silaban tidak bisa on cam, ya karena sedang kesakitan nih punggungnya. Ya kita doakan ya malam ini Bapak Ibu, biar Tuhan Yesus jamah. Kita percaya bahwa tadi mercy seat, Tuhan hadir, tutup pendamaian Tuhan hadir. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan, ada kuasa ketika Tuhan hadir. Mungkin walaupun kita mungkin di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi. Oke, kita akan doakan Bu Silaban. Mungkin ada pokok doa lagi Bapak Ibu Saudara? Ada yang ulang tahun? Kita doakan juga. Oke, iya. Ya, kita akan berdoa ya malam hari ini Bapak Ibu. Ada pokok lagi doa? Tidak ada ya? Oke. Mari Bapak Ibu. Pak Sartomo masih ini Pak? Bisa doakan Pak? Pak Tom? Oke. Pak Sartomo bisa mendoakan Bu Silaban malam hari ini? Bisa di unmute Pak. Kita satukan hati. Haleluya, 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 haleluya. Aba ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan malam hari ini kami sudah beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya menguatkan iman percaya kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih apa ya Bapa, saat ini kami sepakat berdoa untuk Bu Silaban Tuhan yang terganggu kesehatannya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamah Bu Silaban di dalam nama Tuhan Yesus. Bu Silaban mengalami kesembuhan, mujizat masih ada sampai saat ini. Terima kasih apa ya Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah ucapan syukur, terima kasih kami akan percaya Bu Silaban sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang begitu indah ya Bapak, yang sudah disampaikan. Biarlah kami terus mengingat bahwa kami sudah diselamatkan oleh kuasa darah-Mu ya Bapak, bahwa Engkau sudah menjadi imam besar agung kami, Kau sudah masuk Tuhan ke dalam menjadi Tuhan penebus bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa penebusan-Mu adalah penebusan yang mulia atas kami. Bapak kami rindu ya Bapak agar kami terus menjadi anak-anak-Mu yang tuh dipakai jadi imamat rajani ya Tuhan, bangsa yang kudus. Terus kami memberitakan tentang kemuliaan-Mu, menceritakan tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak kami mau satukan hati, kami terus mau berdoa bersyafaat ya Tuhan bagi bangsa negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, di hari-hari
akhir pemerintahan, dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami terus berdoa Bapak agar terus pemerintahan berjalan dengan baik, perekonomian terus dapat tumbuh ya Bapak, sehingga ketika nanti ada pemerintahan yang baru, tongkat estafet berlanjut Tuhan, semua tetap terus berjalan dengan baik. Berkati terus TNI, Polri, semua Tuhan ada dalam Tuhan kendali-Mu ya Tuhan, keamanan, ketertiban terjadi di bangsa ini. Bahkan juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin pemerintahan, penyelenggara-penyelenggara pemerintahan, baik dari yang tertinggi sampai terendah, biar Tuhan Yesus terus beserta. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan dijalankan semuanya Tuhan. Mohon Bapa ada pernyataan, ada kuasa-Mu ya Tuhan, ada pimpinan-Mu Tuhan, ada pemimpin-pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya Tuhan, pemimpin yang tepat, yang takut akan Tuhan ya Tuhan, yang mencintai keadilan dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Mari Allah terus memberkati hamba-Mu, Pak Cacan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, serta Bu Debi yang juga mendampingi. Tuhan berkati Pak Cacan, Debi, dan juga serta anak-anaknya Tuhan, Kezia dan Joel Tuhan, berkati dalam segala aktivitasnya, dalam apapun yang dikerjakan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Kami percaya Bapak, Kau akan terus pakai keluarga ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Tingkap-tingkap berkat Kau bukakan terus bagi keluarga ini ya Tuhan, kemanapun keluarga ini berada ya Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Makasih ya Tuhan, kami juga percaya Bapak ada kekuatan kesehatan terus melimpah-limpah atas Pak Cacan, kesehatan yang semakin prima ya Tuhan, mujizat terus menyatakan. Terima kasih Bapak, juga bersyukur untuk Mas Agus ya Tuhan di balik papan yang terus bisa sama-sama melayani kami pada malam hari ini. Tuhan terus berkati Mas Agus dalam segala pekerjaannya. Tuhan tolong berikan perlindungan yang sempurna atas Mas Agus, dijauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat apapun juga Tuhan dalam Tuhan pekerjaannya di Kalimantan, berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat ya Tuhan sebagai pemimpin juga ya Tuhan, dan dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada dan pelayanan saat ini. Berkati juga Mbak Devi dan juga kedua anaknya Tuhan ada di Bandung, serta keluarga besar. Tuhan Yesus menyertai, memberkati juga ya Tuhan, tidak kekurangan satupun yang baik, semua berkat tercurah ya Tuhan, dan biar nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk Pak Sus dan Bu Sus ya Tuhan, berkati dalam segala aktivitasnya, juga Tuhan keluarga besar Tuhan, serahkan cucu ke dalam tangan-Mu. Esti yang baru berulang tahun juga kemarin Tuhan, Tuhan Yesus berkati, dan sebagai single parent juga Tuhan yang berikan hikmat pada Esti ya Tuhan, untuk terus kuat dan bersemangat, dan percaya berkat-berkat terus akan tercurah atas keluarga Esti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya juga kekuatan kesehatan Tuhan, mujizat kesembuhan, biarlah Pasus alami dari sakit di sakit punggungnya Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi ya Bapa. Percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Tom dan Bu Tom ya Tuhan, serta juga Rahel Tuhan, berkat Allah terus tercurah. Biarlah Tuhan hari-harinya juga terus menjadi pendoa syafaat, menjadi Tuhan terus Tuhan dalam diberkati dalam usia emas ini, ada berkat perlindungan penyertaan Tuhan. Terus berdoa untuk Bu Rita, Pak Roger ya Tuhan, Anjuan, juga keluarga Tuhan dari Revan, Sarah Tuhan, dan juga anaknya Tuhan. Berkat Allah terus tercurah atas keluarga ini, terus apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, yang sedang mereka juga persiapkan untuk hari-hari ke depan Tuhan, Tuhan tolong terus jadikan berkat yang tercurah terus ya Tuhan atas keluarga ini ya Tuhan, keluarga besar ini, mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun talenta, bahkan juga untuk Tuhan rumah bintang ya Tuhan, dimanapun ada saat ini dalam cabang-cabangnya Tuhan, terus berkati, terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, banyak anak-anak berkebutuhan khusus ya Tuhan, mereka disembuhkan ya Tuhan, mereka menjadi berkat juga Tuhan di kehidupan mereka Tuhan sehari-hari. Makasih ya Tuhan, kami terus berdoa juga untuk Bu Debi ya Lebang ya Tuhan, beserta keluarga, dan juga 3 anaknya Tuhan, dalam segala pergumulan mereka, terus untuk anak-anak mereka ya Tuhan, kami percaya Bapak Allah terus bekerja Tuhan, Kau akan terus Tuhan menjamah, menolong ya Tuhan, berkati anak-anaknya, agar anak-anaknya semakin cinta dan takut akan Kau ya Tuhan, berkati dalam segala pekerjaan yang proyek-proyek yang sudah dikerjakan Tuhan, tolong Tuhan Yesus, berkati keluarga ini Tuhan, berkati juga Bu Sri Murni, Pak Pasaribu ya Tuhan, serta kedua anaknya Esther dan Riana, apapun yang sedang dikerjakan hari-hari ini dalam Tuhan, pekerjaan, proyek, atau juga Tuhan, anak-anaknya dalam pendidikan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan. Terus menjadi saksi dan berkat dimanapun mereka berada. Terus juga berdoa untuk Mbak Mia,
serta anaknya Tuhan, dan juga Tuhan suaminya yang ada di Tuhan di Bali ya Tuhan. Mohon perlindungan-Mu, mohon penjagaan-Mu, berkati ya Tuhan dalam segala apapun yang dikerjakan hari-hari ini ya Tuhan. Kita juga dengan Bu Widya dalam usia emasnya, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan sejahtera yang berlimpah-limpah atas keluarga ini ya Tuhan. Juga Kau yang tahu yang menjadi pergumulan keluarga ini, Tuhan yang tolong Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga ya Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk Bu Yuniar, Tuhan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau berkati Bu Yuniar, berkati juga Dewi dan Evan dalam pendidikan Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan hari-hari ini juga Tuhan tolong cukupkan segala kebutuhan, bukakan jalan ya Tuhan. Dan percaya Bapa Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta bersama keluarga ini. Kita juga Tuhan untuk keluarga besar Bu Silaban ya Tuhan, untuk Margaret, serta anak yang ada di Cibubur ya Tuhan, dan juga Togama yang ada di Tuhan di Jepara, dan juga Tuhan untuk Bang Anggiat ya Tuhan, dan segala aktivitas mereka juga Tuhan tolong berkati. Kami percaya Tuhan Kau akan selalu menyertai keluarga ini, memberkati Tuhan, dan kami percaya terus pakai keluarga ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan sudah diterima, mujizat sudah diterima oleh Bu Silaban. Untuk setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan yang ada yang di kul ini yang mungkin tidak hadir pada malam hari ini, kami terus berdoa bagi mereka ya Tuhan, dalam segala apapun, biarlah mereka tetap Tuhan ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh baik. Kami menyerahkan hari-hari ke depan kami ya dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala berkat jasmani maupun rohani, berkat makanan minuman yang kami terima di hari-hari selanjutnya, kami percaya itu semuanya dapat kami terima dari Tuhan, dan kami mohon semuanya itu dikuduskan, dilayakan ya Bapa. Dijauhkan kiranya kami dari segala kutuk kuasa jahat, ketidakberuntungan ya Bapa, sakit apapun yang bawa pada maut, biar semua dihalau dari kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat-Mu, biarlah kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan pengharapan kami, dan kami juga mau mengakhiri kul kami, dan kami akan siap menerima berkat. Pak Cacan, mohon berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat untuk terima berkat. Inilah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun saat ini. Sampai Tuhan Yesus akan menyebut kita di awan-awan permai. Yang sudah terima sampai selama-lamanya, yang sudah terima berkat, sama-sama katakan dengan saya malam ini. Amin. Yuk, thank you semua. Tuhan Yesus berkati ya. Luar biasa. Yuk. Tuhan berkati. Yuk, thank you, Pak Sus. Yuk. Bu Devi, terima kasih. Yuk, Tuhan berkati semua. Oke, kita Sehat. foto dulu ya. Bu Devi. Bisa Yuk. kamera dinyalakan. Ya. Siap 1, 2, 3. Yuk. Iya. Thank you. Pak Cacan, terima kasih atas firman-Nya. Thank you. Pak Abram, Mas Agus, Pak Sus, Bu Elizabeth, Bu Devi, Pak Santomo, Bu Sri, Bu Yunia, Bu Rita, terima kasih ya. Tuhan berkati. Bu Maaf gak Devi. bisa on cam. Ya, Bu Rita, kalau minggu depan kulnya di rumah, suaranya masih di mute. Kita hybrid dari rumah Bu Rita. Boleh. Siap. Oke, ya. Ya, Oke, jadi terima minggu kasih depan semuanya. ada ya, hybrid dari rumah Bu Rita yang bisa hadir, diundang, bisa onsite, yang tidak bisa hadir, tetap kita akan hybrid. Ya. Online. Oke. Terima kasih Bu Terima Rita. kasih, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Mas Bram. Sama ya, izin N ya. Ketemu lagi. Ya, terima kasih. Semua. Oke.